Halo semuanya. Oke, kenalin aku Fevi dan sekarang aku bakal temenin kalian buat belajar PU. Jadi sebelum kita mulai ke soal-soalnya dan ke pembelajarannya, aku pengen tanya sedikit nih. Kira-kira persiapan pembelajaran PU kalian udah gimana ya? Udah sampai mana kayak kalian udah belajar ini atau udah coba materi ini atau kalian mungkin udah ada yang coba TO UTBK? Boleh kalau misalnya mau ngomong atau mau di chat, aku pengen tahu aja nih. Jadi kayak biar kita belajarnya sesuai pace kalian. Kalian mau belajarnya cepet-cepet atau mau belajarnya lambat gitu ya. Udah TO. Ini ada yang udah TO, yang lain gimana nih? Ada yang udah TO jadi kayak udah tahu bentuk-bentuk soal TBK-nya nanti bakal kayak gimana? Atau ada yang belum sama sekali? Ini baru pertama kali belajar PU. Aku baru TO dari sainsin sama analitika doang, Kak. It's okay, yang penting kalian udah mau nyoba TO ya, guys. Masih nyicil-nyicil soal aja, Kak, lagi banyak tugas sekolah. Oh iya ya, masih sekolah, jadinya banyak tugasnya ya. Oke, buat hari ini aku bakal ngajarin kalian soal tentang analisis bacaan. Jadi analisis bacaan ini nanti kalian akan diberikan satu teks, terus nanti kalian akan diberikan beberapa soal terkait teks-teksnya dan kalian harus menganalisis teks tersebut untuk menjawab soal. Tadi kalau nggak salah Kak Heden udah ini ya, udah ngasih soal ya Kak Heden ya? Udah ngasih soal di grup. Kalian boleh coba cek nih soal-soalnya ya. Nanti kita belajar dari situ. Tapi kurang dihitung-hitungan PU-nya Kak. Oh, kalau hitungan PU emang agak susah sih kalau belum ngerti. Cuma kalau udah ngerti triknya, gampang menurut aku. Tuh guys. Jadi coba cek soal yang udah dikirim ke sama Kak Heden tadi, itu soal apa tadi tulisannya? Yang analisis bacaan, itu kan ada teks satu, teks 2, teks 3, dan teks 4 ya. Aku mau coba, aku mau lihat kalian dulu, aku mau tes kalian dulu, udah sampai mana nih pemahamannya soal materi ini. Aku bakal kasih kalian mungkin waktu 5 menit cukup gak untuk ngerjain 3 soal? Apa kecepatan? 5 menit cukup gak guys? Riak ya? Riak oke okay, kalau cukup. Riak yang ke bawah kalau enggak. Cukup nih 3 soal. Oke, okay. 3 soal 5 menit ya. Kalian kerjain yang teks satu, teks 2, dan teks 3. Maksudnya teks satu yang soal nomor satu sampai nomor 3. Itu ada 3 soal yang berhubungan sama teks satu. Waktunya dimulai dari sekarang. Ini 19.40, nanti 19.45 aku tanyain ya, udah beres apa belum. Silakan dikerjakan, guys.
Teman-teman kalau misalnya udah beres nanti boleh raise hand aja ya. Oke, ini udah ada 2 orang yang raise hand ya, Regina sama bentar nggak kelihatan namanya. Regina sama Jehadea, Jehadea Glory. Yang lain gimana guys? Ini udah 19.46. Apakah kalian belum beres? Oke, udah 3 orang. Hmm. Oke, ini udah pada beres semua belum? Kalau udah beres, ini. Soalnya di aku, oke udah ya. 2 orang lagi tah. Oke, kita langsung bahas aja ya nih soalnya. Oke, kita ke nomor 1. Biasanya aku kasih tips ya, biasanya kalau soal-soal kayak gini, yang teks panjang begini, aku pasti bakal lari ke soalnya dulu, baru baca teksnya. Karena biasanya kita diminta paragraf 1 aja atau paragraf 2 aja, kira-kira kayak gitu ya guys. Kita langsung baca soalnya dulu nih. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, karena diminta paragraf 1, kita langsung baca ke paragraf 1 aja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona masih wajib dilaksanakan secara daring, sehingga ada kebijakan lebih lanjut karena keselamatan adalah nomor 1. Saat ini perguruan tinggi masih melakukan secara online sampai ke depannya. Mungkin kebijakan bakal berubah.
Tapi sampai saat ini belum berubah, jadi masih melakukan secara daring. Itu adalah keputusan dari Kemendikbud saat ini. Terang Nadiem Makarim dalam konferensi video panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19, Senin 15 Juni 2020. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini yang benar? Yang A, sebagian zona masih melakukan pembelajaran secara daring. Yang B, Mendikbud menyarankan untuk pembelajaran dilakukan secara daring. C, semua jenjang pendidikan wajib melakukan pembelajaran secara daring. Yang D, semua zona diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Yang E, sampai saat ini pembelajaran di perguruan tinggi dilakukan secara online. Oke, kita cek yang A. Sebagian zona masih melakukan pembelajaran secara daring. Jadi di paragraf yang pertama ini kita tidak ada membahas ini sebagian zona nih. Sebagian zona masih melakukan pembahasan secara daring, itu nggak ada kita bahas. Yang tadi kita bahas di paragraf 1 adalah kebijakan pembelajaran daring yang dilakukan oleh ini perguruan tinggi gitu ya guys. Berarti yang A nggak bisa masuk nih ke jawaban kita. Coba yang B, Mendikbud menyarankan untuk pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk yang ini juga nggak ada kata-kata menyarankan oleh Kemendikbud, karena di sini itu kan mereka tuh ngasih kebijakan dan itu bukan disarankan melainkan diwajibkan untuk melakukan pembelajaran daring. Berarti yang B juga nggak bisa masuk ke jawaban kita. Lanjut yang C, semua jenjang pendidikan wajib melakukan pembelajaran secara daring. Yang C ini kita lihat nih. Kita masih belum tahu semua jenjang itu bakal wajib atau enggak, karena yang dibahas hanya perguruan tinggi nih, pembelajaran di perguruan tinggi. Karena nggak ada dari tadi ngebahas yang SD atau SMP atau SMA. Yang kita bahas di sini dan kita highlight di sini hanya pembelajaran di perguruan tinggi. Berarti yang C juga nggak bisa masuk ke jawaban kita. Lalu yang D, semua zona diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Yang ini juga udah pasti salah ya. Karena di sini kita lagi ngebahas masih harus online atau daring. Berarti yang D juga nggak masuk. Sedangkan yang E, sampai saat ini pembelajaran di perguruan tinggi dilakukan secara online. Yang ini kita bisa bilang jawabannya benar ya, karena sampai saat ini aku highlight, saat ini perguruan tinggi masih melakukan online sampai ke depannya mungkin sampai kebijakan berubah. Tapi saat ini belum berubah, jadi masih melakukan secara daring. Ini sesuai sama option yang E, berarti jawaban kita yang E. Siapa yang benar? Atau ada yang salah nggak? Ayo, siapa yang benar? Yang benar raise hand. Gak usah deh, ini aja. Oke, ini rata-rata pada benar ya. Lanjut ke nomor 2. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang tidak benar? Oke, kita langsung baca aja paragraf 2, lebih lanjut dijelaskan. Meski tahun akademik perguruan tinggi 2020-2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan pada September 2020, pembelajarannya masih harus dilakukan secara daring untuk semua zona. Pembelajaran di perguruan tinggi di semua zona masih dilakukan secara daring, masih online, belum belajar tatap muka, belum masuk, papar Nadiem. Alasan mengapa kampus dilarang untuk tatap muka, menurut Nadiem, universitas memiliki potensi mengadopsi pembelajaran jarak jauh lebih mudah ketimbang pendidikan menengah dan dasar. Untuk mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, Nadiem menyarankan untuk meletakkannya di bagian akhir semester. Kecuali untuk sejumlah aktivitas prioritas yang memengaruhi kelulusan mahasiswa, maka pemimpin perguruan tinggi boleh mengizinkan mahasiswa untuk ke kampus. Ada yang namanya aktivitas prioritas. Oke, kita balik lagi ke soal kita. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar?
Yang A, pernyataan yang benar. Tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada Agustus 2020. Oke, untuk yang A, tadi kan kita udah baca, yang jelas salah ya. Karena apa? Pendidikan tinggi keagamaan itu dimulai pada September 2020, bukan pada Agustus. Yang Agustus itu yang perguruan tinggi. Oke, berarti yang A nggak bisa masuk ke jawaban kita. Kita lanjut ke yang B. Pembelajaran pendidikan tinggi diperbolehkan secara tatap muka. Yang B juga salah karena pembelajarannya ini. Di sini aku highlight lagi, pembelajarannya masih harus dilakukan secara daring untuk semua zona. Berarti mereka nggak boleh tatap muka, mereka tetap online untuk semua zona. Lalu yang C, menurut Mendikbud, pendidikan menengah dan dasar lebih mudah melakukan pembelajaran daring ketimbang universitas. Yang ini habis kita baca juga dan lagi-lagi jawaban yang ini salah ya. Kenapa salah? Itu di sini. Universitas memiliki potensi mengadopsi pembelajaran jarak jauh lebih mudah ketimbang pendidikan menengah dan dasar. Sedangkan tadi di optionnya, kebalikannya nih, pendidikan menengah dan dasar lebih mudah mengadopsi pembelajaran daring. Berarti yang C juga nggak bisa masuk ke jawaban kita. Kita coba lihat yang D, mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring sebaiknya diletakkan pada semester akhir. Nah, kalimat ini tadi aku ketemu juga di paragraf 2 ya, kebetulan nah ini nih, pas banget. Untuk mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, Nadiem menyarankan untuk meletakkannya di bagian akhir semester. Berarti untuk yang D, ini masih bisa masuk ke jawaban kita. Kita coba cek yang E, beberapa aktivitas mahasiswa memengaruhi kelulusan. Nah, yang ini, sebentar. Untuk yang E, itu nggak semua mahasiswa itu terpengaruh kelulusannya gitu ya. Itu aktivitas prioritas yang memengaruhi kelulusan mahasiswa. Dan ini emang yang E agak rancu. Jadi jawaban kita bakal lebih condong ke yang D. Siapa yang benar jawabannya D? Ini. React. Oke, ini kayaknya pada benar ya jawabannya ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Berdasarkan paragraf 3, manakah apa itu? Oh ya, Regina boleh nanya apa, Regina? Kak, itu kan yang D itu kan semester akhir ya, terus di bacaan itu akhir semester. Itu ternyata sama ya? Aku kira beda soalnya. Bentar. Coba aku cek dulu ya. Oke. Oh iya juga ya, semester akhir sama akhir semester. Iya sih, seharusnya itu beda ya guys. Aku juga baru notice, thank you so much Regina udah ngasih tahu. Ini juga kayaknya harusnya ini ya, akhir semester ya di jawaban yang ini. Bukan semester akhir, kalau semester akhir itu semester 7, semester 8 ya guys, maksudnya. Thank you so much Regina udah ngasih tahu. Ini maksudnya akhir semester, sama kayak yang di teks tadi. Gitu ya guys. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Biar kita lanjut ke soal yang ketiga. Jadi jawabannya itu tetap D ya, Kak? Iya, jawabannya tetap yang D. Karena yang lain kan juga kita bisa lihat banyak yang nggak masuk ke teks juga ya. Yang E juga rancu, yang A sampai C juga salah. Jadi nggak ada jawaban lain. Oke, Kak. Thank you ya. Thank you juga ya. Makasih udah ngoreksi, Regina. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 3 ya. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, ini kita nyari pernyataan yang benar lagi. Oke.
Aktivitas prioritas itu adalah yang berhubungan dengan kelulusan mahasiswa yang sulit sekali dilakukan secara daring. Contohnya, penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi, terang Nadim. Aktivitas serupa yang tidak bisa digantikan dengan pembelajaran daring antara lain adalah tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik atau vokasi serupa yang butuh peralatan dan mesin. Kendati demikian, aktivitas tersebut harus memenuhi protokol kesehatan. Kenapa kita memperbolehkan itu? Karena kita tidak ingin mengorbankan potensi dari setiap mahasiswa untuk lulus pada saat ini, karena itu akan menimbulkan masalah lain, kata Nadim. Namun untuk mata kuliah praktik, sedapat mungkin dilakukan secara daring. Masih tidak diperkenankan kuliah tatap muka, tidak diperkenankan mahasiswa berbondong-bondong masuk kampus cuma untuk proyek individual untuk kelulusan, pungkas Nadim. Oke, kita lihat ABC-nya nih. Yang A, skripsi, tesis, disertasi merupakan aktivitas prioritas. Tadi kita udah baca dan ini aku ingat banget ada kalimatnya di paragraf 3 ya. Aku highlight dulu. Nah, ini. Aktivitas prioritas itu adalah yang berhubungan dengan kelulusan mahasiswa yang sulit sekali dilakukan secara daring. Contoh penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Berarti yang A ini ada nih di paragraf, tapi kita coba cek di ABC-an yang lain ya. Kita tandain dulu yang ini nih. Yang B, tugas laboratorium dan praktikum dilakukan secara daring. Oke, tadi yang ini ada juga nih kalimatnya tapi nggak kayak begini. Yang ini salah ya guys, kenapa aku bilang salah? Ini aku highlight. Nah, aktivitas serupa yang tak bisa digantikan dengan pembelajaran daring antara lain tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik atau selanjutnya. Nah, aku highlight yang bagian situ aja. Sedangkan di sini bilangnya tugas laboratorium dan praktikum dilakukan secara daring, berarti salah ya. Karena di sini dibilang termasuk salah satu aktivitas prioritas juga yang nggak bisa digantikan dengan pembelajaran daring. Oke, kita lanjut yang C nih. Aktivitas prioritas disarankan secara daring. Yang ini udah pasti salah ya, karena dari awal kita udah ngebaca teksnya, aktivitas prioritas itu, kalau misalnya mereka benar-benar nggak bisa dilakukan secara daring, gitu. Jadi mereka harus melakukannya secara tatap muka. Gitu ya, berarti salah. Nggak bisa masuk ke jawaban kita. Untuk yang D, mahasiswa diperbolehkan datang ke kampus. Untuk yang ini, emang tadi ada yang dibahas, tapi rancu dan nggak lengkap. Kenapa aku bilang nggak lengkap? Di sini kita nggak dikasih tahu mereka datang ke kampusnya buat apa, karena ada dua nih. Mereka datang ke kampus untuk aktivitas prioritas, atau mereka masuk kampus cuma untuk tugas individual. Nah, untuk yang pertama tadi boleh, sedangkan yang kedua nggak boleh. Kenapa aku bilang rancu? Karena di sini kita nggak dijelasin. Mereka datang ke kampus buat apa sih? Gitu. Jadi yang D masih belum bisa masuk ke jawaban kita. Untuk yang E, semua kegiatan mahasiswa dilakukan secara tatap muka. Yang ini juga udah pasti salah karena mereka masih dalam masa daring gitu ya guys. Masih dalam masa lockdown, jadi mereka nggak boleh tatap muka kecuali urgent alias mereka harus melakukan aktivitas prioritas. Berarti dari kelima option yang kita punya, jawaban yang paling benar dan paling masuk adalah yang option A. Gitu. Siapa yang benar? Yang benar react guys. React. Oke, ini kayaknya pada benar ya. Udah pada benar semua dan ini tadi 3 soal yang udah kalian kerjain. Ada yang mau ditanyain lagi nggak guys? Boleh ditanya sebelum kalian mengerjakan sendiri. Adakah yang mau bertanya? Udah pada ngerti belum nih gimana? Dari ngerjain 3 soal tadi kalian udah pada ngerti atau belum? Udah ya? Coba react guys, kalau yang udah ngerti react.
Oke, ini udah pada ngerti ya kayaknya. Karena kalian udah pada ngerti, coba kalian lanjutkan buat ngerjain soal yang tadi ini, yang tadi udah dikirim sama Kak Heden. Berarti lanjutannya dari nomor 4 sampai nomor 10. Kalau nggak salah. Iya, dari nomor 4 sampai nomor 10. Kalian butuh berapa menit nih? 15 menit atau 5 menit? Atau 10 menit? Coba kasih tahu kalian butuhnya berapa menit nih guys. Untuk ngerjain 7 soal berarti ya. 10 atau 15 menit. Di sini nggak bisa ngevote ya. 11 menit. Nanggung banget. Butuh berapa menit nih? Ya jangan dibelas-belasin dong guys. Cepet, jangan di 11-12-in. 10 atau 15. Vote cepet. Yo, ini Helmi malah minta 17. Ya udah, ini 15 nih, pada bilang 15 ya. Ya udah, kalian boleh ngerjain 15 menit untuk mengerjakan 7 soal yang tadi ya. Nanti kita bakal bahas lagi. Oke, ini dimulai dari 20.05, nanti 20 aku bakal tanyain kalian ya. Kalau misalnya kalian udah beres, boleh raise hand. Oke guys, selamat mengerjakan.
Oke, ini semenit lagi nih, masih belum pada beres kah? Tadi yang pertama Resen ada Helmi, yang kedua JHD Agori. Masih belum ada lagi nih yang Resen guys. Masih belum pada beres kah? Ayo, siapa nih yang belum beres? 1 menit lagi ya. Oke, yang ketiga nih ada Cahaya Putri. Apa lagi? Oke, time's up guys. Sudah jam 20.20. Ayo, belum pada beres. Ini siapa lagi nih yang belum beres guys? Udah ya, kita bakal langsung ngebahas aja nih. Yang lainnya kayaknya masih belum pada beres ya. Kita langsung bahas aja ya. Di teks yang kedua. Oke, ini kita mulai dari nomor 4. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita baca soalnya dulu, baru baca teksnya guys. Pemerintah bersiap memberlakukan new normal di tengah pandemi corona. Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia atau AMVESindo menilai ada 4 bidang startup yang siap menerapkan normal baru. Keempat bidang startup yakni teknologi kesehatan atau health-tech, pesan antar makanan atau food delivery, lalu ada seperti GoFood, besutan Gojek dan GrabFood dari Grab, e-commerce, dan fintech pembayaran. Sebab layanan keempat perusahaan rintisan ini dibutuhkan saat pandemi COVID-19. Saat pandemi virus corona, masyarakat merasa lebih mudah belajar dan belanja dan membayar lewat smartphone. Produk yang dikeluarkan untuk membuat mereka tetap sustainable, ujar Ketua AMVESindo JDR Sirait kepada katadata.co.id Rabu 27 Juni. Oke, ini untuk yang A. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Sebelum kita bahas, aku mau kalian semua kirim jawaban kalian di chat sekarang. Kirim dulu guys. Kalian jawabannya apa nih? Nomor 4. Oke, dia jawab yang E. E. Yang lain gimana nih? Baru 3 orang. Oke, kita cek dari yang A dulu ya. Kebijakan new normal akan dilaksanakan ketika pandemi corona berakhir. Nah, ini salah karena new normal itu diberlakukan di tengah pandemi corona, bukan di saat pandemi corona berakhir. Berarti yang A salah. Lalu kita lihat yang B, Amefindo menilai hanya health-tech yang menerapkan normal baru. Yang ini juga salah karena di sini ada 4 bidang startup yang siap menerapkan normal baru, yaitu teknologi kesehatan, pesan antar makanan, terus ada juga e-commerce dan fintech pembayaran. Berarti yang B juga salah nih.
Lalu kita lihat yang C, layanan kesehatan lebih dibutuhkan dibanding layanan pesan antar makanan di tengah pandemi corona. Yang ini kita coba baca lagi. Oke. Layanan keempat perusahaan rintisan ini dibutuhkan saat pandemi COVID-19. Nah, di sini kita highlight yang ini ya, keempat perusahaan. Nggak cuma layanan pesan antar atau layanan kesehatan, tapi keempat-empatnya dibilang dibutuhkan saat pandemi corona. Berarti yang C juga kita nggak bisa pilih sebagai jawaban yang benar. Lanjut kita lihat yang D. 4 bidang startup dinilai belum bisa menerapkan normal baru. Yang ini, yang ini juga salah nih. Kenapa aku bilang salah? Tadi udah sempat kita highlight juga. Ada 4 bidang startup yang siap menerapkan normal baru. Berarti ini salah. Kenapa? Di sini mereka bilangnya belum siap nih. Belum siap. Sedangkan di paragraf yang lagi kita baca sekarang, mereka itu udah siap untuk menerapkan normal baru. Berarti yang D juga salah. Kita coba cek yang E. Tadi teman-teman pada jawab yang E ya. Produk yang dikeluarkan oleh keempat startup tersebut mempermudah masyarakat di tengah pandemi corona. Oke. Nah ini, aku highlight. Saat pandemi virus corona, masyarakat merasa lebih mudah belanja dan membayar lewat smartphone. Produk yang dikeluarkan membuat mereka tetap sustainable. Nah, berarti di sini yang E ini benar ya guys. Kenapa benar? Karena 4 yang tadi udah disebutin di paragraf benar-benar mempermudah masyarakat dalam ini menjalani kehidupan sehari-hari. Berarti jawabannya yang E. Siapa yang benar? Yang benar jempol cepet. Yang benar jempol guys. Oke, ini pada benar ya. Terlihatnya pada benar semua. Lanjut ke nomor 5. Oke, yang nomor 5 berdasarkan paragraf 2 di manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nomor 5. Nih, paragraf yang kedua. Pertimbangan itu juga merujuk pada 2 kunci agar startup siap menerapkan new normal, yakni produk dan inovasi. Investor termasuk modal Ventura melirik startup yang menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi virus corona. Startup yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang bertahan, kata dia. Selain itu, startup yang dibutuhkan oleh pemerintah dinilai akan mampu bertahan dan siap menerapkan new normal. Spending terbesar kini ada di belanja pemerintah, ujar Jeffrey. Karena itu, startup harus bisa mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat new normal. Oke, sebelum kita bahas, aku mau teman-teman kasih jawaban kalian di kolom komentar. Jawaban kalian apa nih? Yang nomor 5. Kalau bisa jawab semua ya guys. Oke, ini pada jawab yang A. Oke, kita langsung lihat aja. Ngomong-ngomong, maaf ya kalau misalnya agak berisik tiba-tiba hujan. Oke, nomor 5. Yang A, kesiapan startup dalam menerapkan new normal dilihat dari produk dan inovasi. Kita langsung lihat aja di sini. Nih, merujuk pada 2 kunci agar startup siap menerapkan new normal, yakni produk dan inovasi. Berarti yang ini benar ya? Masih masuk nih di jawaban kita nih. Kita highlight dulu, coba kita tandai. Oke, yang B, investor hanya tertarik terhadap startup yang kuantitas produknya banyak. Oh, kita coba baca. Investor termasuk modal Ventura melirik startup yang menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi virus corona. Berarti yang dilirik itu bukan
kuantitas produknya, tapi kualitas dan ini seberapa dibutuhkannya produk itu di masyarakat saat pandemi corona. Berarti yang B nggak bisa masuk dalam jawaban kita nih. Lanjut ke yang C, di tengah pandemi banyak startup yang tidak mampu bertahan. Yang C ini agak rancu ya, karena nggak ada ngebahas startup yang nggak bertahan, tapi di sini kita ada ngebahas startup yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang bertahan. Gitu. Berarti bukannya tidak bertahan, tapi banyak yang bertahan. Sebaliknya berarti ya. Berarti yang C itu tidak masuk ke dalam kategori jawaban kita nih. Lanjut ke yang D. Belanja negara diperkecil untuk mencegah defisit negara. Yang D, itu yang D ya? Iya, yang D ini juga salah. Kenapa salah nih? Aku highlight. Spending terbesar kini ada di belanja pemerintah. Berarti tadi yang option yang D ini berbanding terbalik sama kalimat yang ada di paragraf yang lagi kita baca. Spending terbesar, sedangkan di D diperkecil, berarti yang D juga nggak termasuk ke jawaban kita. Lanjut ke yang E, startup dinilai tidak bisa mendukung pemerintah di tengah pandemi corona. Oke, mana nih? Kalau yang itu, yang ini juga nggak ada yang nggak ada kalimat yang secara jelas menyebutkan bahwa startup dinilai tidak bisa mendukung pemerintah di tengah pandemi corona. Malah startup itu dituntut untuk harus bisa mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Lalu ini juga ada startup yang dibutuhkan oleh pemerintah dinilai akan mampu bertahan dan siap menerapkan new normal. Berarti untuk yang E juga salah nih jawabannya. Jawaban yang benar adalah A, yang paling masuk ke paragraf yang tadi kita bahas. Siapa yang benar? Riak ya guys. Oke, pada benar nih. Lanjut nih ke nomor 6. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, kita lanjut ke paragraf 3. Kunci kedua yakni inovasi. Ketika pertumbuhan perusahaan anjlok, produk turunan atau produk lain hasil dari inovasi dinilai bisa menyelamatkan perusahaan. Jeffrey mencontohkan perusahaan otomotif memproduksi alat kesehatan di tengah penjualan yang anjlok. Plastic injection bisa dibuat untuk masker dan alat pelindung diri atau APD. Atau produksi ventilator bekerja sama dengan beberapa institusi, kata dia. Saat new normal, sebagian sektor pariwisata diperkirakan akan buka. Beberapa startup di sektor perhotelan dan wisata harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk berinovasi. Untuk perhotelan, tetap hindari kerumunan, produknya diatur agar tetap ikuti produk kesehatan, ujar Jeffrey. Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, Ignatius Untung sepakat bahwa startup di bidang kesehatan, logistik, e-commerce, dan toko kelontong atau grocery berbasis digital diminati konsumen saat new normal. Yang masih akan relevan dan habitual hanya bisa maintain penggunaannya seperti saat ini, kata dia. Oke, untuk nomor 6, kita cari pernyataan yang benar juga nih. Kita lihat yang A. Semua sektor pariwisata dibuka. Yang A ini tadi kita udah baca, ini salah ya. Kenapa aku bilang salah? Karena tadi ada mana tadi nih? Sebagian sektor pariwisata diperkirakan akan buka. Di sini di paragrafnya dibilang hanya sebagian, bukan semua. Berarti yang A nggak bisa masuk ke jawaban kita. Lanjut yang B, sebagian sektor pariwisata dibuka kembali. Untuk yang B, kenapa ini menurut aku agak rancu ya. Kenapa aku bilang agak rancu? Karena di sini kayak kalau misalnya di jawaban kita ini di ABC-nya sebagian sektor pariwisata dibuka kembali. Ini berarti udah pasti dibuka, sedangkan sebagian sektor pariwisatanya ini masih diperkirakan akan buka. Jadi antara buka dan tidak.
Makanya aku bilang yang B ini nggak bisa kita jadikan jawaban karena masih rancu. Gitu ya guys. Untuk yang C, semua sektor perhotelan melakukan inovasi. Nah, itu juga rancu guys. Emang ada sektor perhotelan yang melakukan inovasi, tapi di sini kita lihat kalimatnya. Beberapa startup di sektor perhotelan dan wisata harus bisa memanfaatkan momentum ini untuk berinovasi. Berarti hanya beberapa, nggak semua sektor di perhotelan melakukan inovasi. Tuh. Yang D, sebagian sektor pariwisata atau perhotelan melakukan inovasi. Nah, yang ini juga menurut aku lumayan rancu. Yang ini tuh kayak semua sektor perhotelan, sebagian sektor pariwisata atau perhotelan melakukan inovasi. Berarti udah pasti dilakukan inovasinya. Sedangkan di kalimat ini, cuma kayak kita lagi menyarankan sesuatu. Kayak perhotelan dan wisata harus bisa nih memanfaatkan momentum ini untuk berinovasi. Sedangkan di ABC-nya itu mereka udah pasti melakukan inovasi gitu. Nah, di kalimat ini kayak kita masih menyarankan dan belum tentu akan dilakukan oleh startup perhotelan dan wisata. Gitu, guys. Oke, berarti yang D juga nggak termasuk sama jawaban kita. Kita lanjut yang E. Sebagian sektor pariwisata diperkirakan akan buka. Yang ini tadi ada ya kalimatnya yang ini nih. Sebagian sektor pariwisata diperkirakan akan buka. Berarti jawaban kita yang paling benar itu yang E. Siapa yang benar nih? Atau ada yang salah? Atau ada yang mau ditanyain guys? Yang benar ini ya. React ya guys. Oke, ini pada benar semua. Ada yang mau ditanyain nggak untuk teks kita yang kedua? Biar kita lanjut ke yang ketiga. Oke, ini kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Kita lanjut aja ya. Untuk teks yang ketiga, kita langsung baca ke soalnya aja. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang paling benar? Oke, kita coba baca nih paragraf 1. Penularan virus corona terus terjadi di tengah masyarakat. Jumlah penambahan kasus COVID-19 di Indonesia pun terus bergerak secara fluktuatif. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 16 Mei 2020 pukul 12 WIB, ada 529 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan tersebut menjadikan total 17.025 kasus COVID di seluruh Indonesia. Oke, hal ini diungkapkan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers dari Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang, ujar Ahmad Yuryanto Sabtu 16 Mei. Bagaimanapun, Yuri mengungkapkan harapan dengan semakin banyaknya pasien yang sembuh setelah dinyatakan positif virus corona. Hari ini tercatat ada penambahan 108 pasien COVID-19 menjalani 2 kali pemeriksaan dengan metode polimerase chain reaction atau PCR menunjukkan hasil negatif virus corona. Oke, ini kita nyari pernyataan yang benar lagi. Kita lanjut. Total pasien yang sembuh sebanyak 3.911. Oke, di sini kita nggak ada dikasih tahu nih yang sembuh berapa. Yang tadi baru dikasih tahu itu hanya penambahan 108 pasien yang menunjukkan hasil negatif virus corona. Berarti yang A itu nggak bisa dimasukin ke jawaban kita. Lanjut ke yang B, penularan virus corona di Indonesia mengalami penurunan. Yang ini juga tadi nggak ada dikasih tahu ya, ini ada mengalami penurunan atau enggak. Kita coba lihat nih. Yang bukannya penurunan, malah yang ada bertambah ya. Malah bertambah ada 529 kasus COVID baru. Berarti yang B juga nggak bisa dimasukin ke jawaban kita. Lanjut ke yang C.
jumlah penambahan kasus corona di Indonesia terus mengalami perubahan. Oke, di sini kita bisa lihat uh, mana tadi ada katanya, bentar aku lihat dulu. Oke, ini di sini nih kita bisa lihat jumlah penambahan kasus COVID-19 di Indonesia pun terus bergerak secara fluktuatif. Berarti masih bertambah terus-menerus ya. Enggak stuck atau enggak menurun. Berarti istilahnya itu apa namanya? Jumlah penambahan kasusnya ini terus berubah karena bakal terus bertambah. Nah, berarti Yanci kita bisa masukin ke calon-calon jawaban kita nih, karena dia bilangnya kasus penambahan kasus corona di Indonesia terus mengalami perubahan. Kita coba lihat yang D. Ada 108 kasus COVID baru selama 24 jam terakhir. Ini salah. Yang 108 itu pasien COVID yang menjalani 2 kali pemeriksaan ya, yang menunjukkan hasil negatif virus corona alias yang udah sembuh. Sedangkan yang bertambah dalam 24 jam terakhir itu ada 529 kasus baru. Berarti yang D juga salah. Yang E, hasil pemeriksaan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR menunjukkan hasil positif. Yang E juga salah karena yang ditunjukkan dari metode PCR ini menunjukkan hasil negatif virus corona. Berarti yang paling benar jawaban kita adalah yang C. Ini pada benar semua nggak nih? Riak ya kalau benar, guys. Oke, pada benar nih. Lanjut ke yang nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini yang mungkin benar? Oke, ini yang mungkin benar, jadi belum tentu benar ya. Yang A, masyarakat Indonesia berharap semakin banyaknya pasien yang sembuh. Yang A ini nggak ada di teks nih kebetulan. Nggak ada dibilang tentang masyarakat Indonesia berharap banyak yang sembuh atau pokoknya yang menjurus ke pernyataan yang A itu nggak ada. Berarti kita bisa kesampingan ini dari jawaban kita. Yang B, Ahmad Yuryanto selaku jubir pemerintah menyampaikan perkembangan virus corona di Indonesia. Oke, coba kita lihat si Ahmad Yuryanto ini ngomong apa aja nih di sini. Oke, yang di sini. Nah, Ahmad Yuryanto ini nih ngomong nih hasil positif yang kita dapatkan adalah 17.025 orang. Ujar Ahmad Yuryanto. Berarti di sini kita bisa simpulin juga nih. Berarti dia lagi menerangkan soal perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang ini bisa jadi calon-calon jawaban kita. Coba kita highlight aja dulu. Coba highlight. Aduh. Bentar ya mouse aku. Nah. Coba highlight di sini. Coba kita lihat lagi yang C, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 17.025 kasus per tanggal 16 Mei 2020. Yang ini kita lihat 17.025 kasus itu total semua kasus yang ada di seluruh Indonesia. Bukan cuma pada tanggal 16 Mei, tapi juga yang udah dari lama. Tuh, jadi ini juga nggak bisa kita jadikan jawaban ya. Oke, kita lihat yang D. Metode PCR dilakukan oleh banyak negara. Di sini, di paragraf yang pertama, itu nggak ada dijelasin kalau PCR itu dipakai di banyak negara. Walaupun emang benar dipakai di banyak negara, tapi di paragraf kan nggak dijelasin. Berarti itu nggak bisa kita jadikan jawaban. Lanjut ke yang E, jumlah kasus corona selama bulan Mei mengalami penurunan. Nah, yang ini juga nggak ada dibilang kalau mereka mengalami penurunan, malah yang ada naik, terus-terusan naik, terus ada kasus COVID baru, dan juga penyembuhan pasien COVID-nya juga nggak sebanding sama pertambahannya gitu ya. Jadi, nggak bisa kita simpulkan kalau jumlah kasus corona selama bulan Mei mengalami penurunan. Berarti yang paling benar ini jawabannya yang B. Siapa yang benar?
Siapa yang benar react ya? Oke. Oke, pada benar semua nih. Keren-keren ya. Oke, kita lihat yang nomor 9. Berdasarkan paragraf 3, manakah di bawah ini pernyataan yang paling benar? Paragraf 3. Dari pemeriksaan terhadap 135.726 orang, diketahui ada 17.025 yang hasilnya positif dan 118.701 yang hasilnya negatif virus corona. Yuryanto menyebutkan bahwa kasus COVID-19 sudah terpantau di 386 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Artinya sudah 75% kabupaten atau kota dan 100% provinsi sudah mencatatkan kasus COVID-19. Yuryanto juga menyebutkan bahwa hingga saat ini sudah ada 269.449 orang yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Jumlah ini bertambah 6.530 sejak kemarin. Kemudian ada 35.069 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan. Angka tersebut bertambah 709 orang sejak kemarin. Oke, ini yang paling benar. Jadi udah pasti benar ya. Beda dari yang nomor 8, itu tuh antara benar dan salah, sedangkan yang 9 ini udah pasti benar. Yang A, kita lihat jumlah total pasien yang meninggal sebanyak 1.089. Oke, di yang A ini gak ada dijelasin yang meninggal itu sebanyak berapa tadi? 1.089 ya. Di sini nggak ada ya. Dijelasin kalau yang meninggal itu sudah 1.089 orang. Berarti yang A juga nggak bisa kita highlight nih benar apa enggak. Yang B, jumlah hasil negatif lebih banyak dibandingkan hasil positif. Oke, kita bisa lihat di sini dari pemeriksaan 135.726 orang diketahui ada 17 orang yang positif dan 118 orang yang 1.018 orang yang negatif. Maaf kalau salah guys. Oke, ini yang negatifnya 118.000, sedangkan yang positifnya itu 17.000. Berarti lebih banyak yang negatif dibanding yang positif. Ini kita bisa coba tandain dulu ya. Kita coba cek kasus COVID sudah tersebar hingga 33 provinsi. Di sini dijelasin sudah 75% kabupaten atau kota dan 100% provinsi. Kalau 100% provinsi artinya udah 34 provinsi di Indonesia yang melaporkan adanya kasus COVID-19. Berarti yang C juga nggak bisa kita jadikan jawaban. Yang D, jumlah ODP berkurang sebanyak 6.530. Kita coba lihat. Di sini justru 6.530 ini adalah jumlah yang bertambah, bukan yang berkurang. Ini nih, ODP. Jumlahnya bertambah 6.530 orang. Berarti ini salah juga. Lanjut yang E, jumlah PDP lebih banyak dibandingkan ODP. Oke, PDP-nya ini ada 35.069 orang, sedangkan yang ODP itu ada 269.449 orang. Berarti yang E juga salah, karena yang ODP lebih banyak dibandingkan yang PDP. Gitu, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Siapa yang benar ya guys? Oke. Kita lanjut ke teks yang keempat. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, ini satu paragraf doang. Pulau Maluku, Papua menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan yang 1/5 atau tepatnya 21,2% dari jumlah penduduknya berada di bawah GK atau garis kemiskinan. Dalam hal ketimpangan sosial yang diukur melalui indeks rasio Gini,
Terdapat beberapa daerah dengan kesenjangan pengeluaran yang tinggi. Hingga September 2018, provinsi dengan ketimpangan tertinggi yaitu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Provinsi-provinsi tersebut memiliki indeks rasio Gini di atas nasional yaitu sebesar 0,384. Sebaliknya, provinsi dengan pengeluaran yang hampir merata dari kelas bawah, menengah, dan atas yaitu Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat. Secara nasional, ketimpangan ini kian terkikis. Pada Maret 2018, rasio Gini mencapai 0,389, sedangkan pada September tahun lalu sebesar 0,384. Oke, ini dia nanya pernyataan yang benar. Kita coba cek yang A. Penduduk Maluku dan Papua berada di bawah garis kemiskinan. Yang A ini berarti dia menggeneralisasikan semua produk Maluku dan Papua itu berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan di paragraf ini di sini cuma dibilang 1/5 atau sekitar 21,2%. Berarti yang A nggak bisa kita masukkan sebagai jawaban kita. Yang B, penduduk Maluku dan Papua mengalami ketimpangan sosial tertinggi. Oke, untuk yang B kita coba lihat ya. Yang mengalami ketimpangan tertinggi itu DI Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, dan Papua. Berarti Maluku nggak termasuk nih. Maluku nggak termasuk di ketimpangan sosial tertinggi. Berarti yang B juga salah. Nggak bisa kita masukkan sebagai jawaban. Lanjut ke yang C, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat memiliki pengeluaran yang merata di seluruh kelas ekonomi. Oke, untuk yang C, ini agak rancu ya. Yang ini memiliki pengeluaran yang merata nih. Kita highlight meratanya. Sedangkan di kalimat ini kita bisa ketemu hampir merata. Berarti nggak semuanya nih merata. Nggak semuanya rata, nggak semuanya sama gitu pengeluarannya. Karena di sini masih rancu, berarti kita nggak bisa jadikan yang C ini jawaban kita. Tuh. Lalu untuk yang D, terdapat beberapa penduduk di daerah Maluku, Papua yang berada di bawah garis kemiskinan. Oke, kita lihat mana nih. Di paragraf yang kalimat yang pertama, Pulau Maluku, Papua menjadi wilayah dengan persentase kemiskinan yang 1/5 atau tepatnya 21,2% dari penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Oke, berarti yang D ini masih ada ya di kalimatnya, masih ada statement yang menjelaskan bahwa beberapa penduduk di daerah Maluku, Papua itu berada di garis kemiskinan. Kita coba highlight dulu nih. Lalu yang E, Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan penduduk miskin tertinggi. Oke, Jawa Barat ini ada disebutkan itu di bagian provinsi dengan ketimpangan tertinggi, bukan kemiskinan tertinggi. Berarti yang E juga salah. Jawaban yang paling benar itu jawaban yang D. Oke, siapa yang benar nih? Udah pada benar semua belum? Coba kasih tahu siapa yang ada salah. Siapa yang ada salah jawabannya? Tadi astaga dia aku nggak baca ini kamu. Itu yang soal nomor berapa ya? Yang nomor 8 kah? Ada yang mau ditanyain nggak guys? Adakah yang ingin bertanya? Udah aman nih. Karena udah aman, kita juga masih ada waktu beberapa menit. Kalian udah pada belajar ini belum? Apa sih itu namanya? Pola bilangan. Pola barisan, maaf. Udah pada belajar belum? Aku mau coba lihat kalian ini. Coba ngerjain. Tadi kayaknya udah dikirim sama Kak Heden.
Coba ngerjain 3 soal pertama. Hmm? Nggak usah 3 deh. Satu aja. Satu soal ya, yang nomor 1. Kita bakal bahas bareng-bareng. Karena tadi ada yang bilang di bagian hitung-hitungannya susah. Mungkin yang paling gampang hitung-hitungannya pola bilangan dulu ya, pola barisan. Oke, ini aku kasih waktu kalian 3 menit buat ngerjain satu soal ya. Oke? Nanti kita bahas. Yang nomor 1.
Astaga, aku lupa belum di-on-in mic-nya, maaf guys. Oke, aku bentar ya, aku mau share screen. Pakai tab dulu, sebentar. Hmm, oke. Kelihatan. Oke, udah kelihatan ya. Jangan yang ini. Hmm, Oke, tadi soalnya itu ada sebentar. Ini enggak apa sih? Enggak ini kan ya? Enggak ngebayang suaranya. Oh iya, di sini dulu. Enggak, udah buka. Enggak. Oke, kita lihat ini soalnya ya. 8 jangan ini. 8, 7, 5, 6, 8, 7, 4, 9, maaf aku taruh di bawah, 11. Oke, kita lihat. Aku biasanya kalau misalnya ngerjain soal pola barisan ini tuh, aku cobain satu-satu dulu nih ke sini. 8 ke 7 itu plus 1. Tapi 7 ke 5 itu minus 2. Terus 5 ke 6 itu plus 1. Terus 6 ke 8 itu plus 2. Ini kan kita nggak dapat nih polanya ya. Polanya nggak berulang. Berarti kita bisa coba lanjut ke angka selanjutnya. 8 ke 5. Itu 8 ke 5 itu minus 3. Terus ini 5 ke 8 tuh plus 3. Terus 8 ke 4 itu ada berapa plusnya? Minusnya minus 4. Nah, polanya nggak berurutan lagi. Kita coba lihat yang lain. Coba nih. 8 ke 6 itu minus 2. 6 ke 4 itu minus 2. Nah, ini kita bisa lihat polanya itu langsung berulang ya. Karena polanya langsung berulang, berarti kita bisa lanjutin nih, coba ke angka yang lain. Oke, coba ke yang ini. 7 sama 8. Ini plus 1. Lalu 8 sama ini 9 ya. Plus 1 juga. Nah, berulang lagi. Berarti polanya bisa kita pastikan yang ini nih. Tapi kalau mau make sure lagi, 5 ke 7 ini ditambah 2. Sedangkan 7 ke 11 ini ditambah 4. Berarti ada penambahan 2 di setiap tambah-tambahnya nih. Kita coba lihat di pola yang pertama. Pola yang pertama kan minus 2 nih. 8 ke 6, 6 ke 4. 4 minus 2 itu jawabannya 2. Berarti untuk angka yang pertama, kita bisa simpan angka 2 nih. Di titik-titik yang pertama. Lalu untuk angka yang kedua itu kan polanya tambah 1 ya. 7, 8, 9. Berarti yang tambah 1 lagi 10. Lalu untuk angka yang ketiga itu 5, 7, 11. Ini kan tadi ada penambahan 2 nih. Ini tambah 2. Lalu yang 7 ke 11 itu tambah 4. Berarti 11 ke angka selanjutnya kita tambahkan 2 lagi tuh. 4 ditambah 2, 6. 11 ditambah 6 itu jawabannya 17. Berarti jawaban yang paling benar untuk soal nomor 1 ini yang C, 2, 10, dan 17. Ada yang benar nggak nih? Pada benar semua nggak? Benar ya? Oke, ini udah pada benar semua nih. Keren. Mau lanjut lagi tah?
Sebenarnya kita sudah habis ya waktunya ya. Oke, kira-kira kayak gitu ada yang kurang dimengerti guys sama pembahasan kita hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan lagi sama yang sudah kita bahas dari tadi? Oke, udah pada ngerti nih. Riak yang udah ngerti guys. Riak, riak, riak. Oke, Helmi udah ngerti, Regina udah ngerti. Yang lain nih nggak ngeriak, nggak ngerti tah? Nggak bercanda, kalian semoga ngerti ya. Oke, ini juga kita sepertinya waktunya udah habis ya. Jadi aku makasih banyak buat kalian yang udah mau ngedengerin penjelasan aku dari awal sampai akhir. Maaf juga kalau misalnya tadi agak bertele-tele ya. Oke, mungkin aku tutup pertemuan kita sampai di sini dulu. Thank you guys. Makasih ya udah mau belajar bareng. Iya Semangat. kakak, makasih ya kak. Puji Dadah. Tuhan aku ngerti banget. Thank you. Puji Tuhan kalau misalnya beneran ngerti. Seneng aku dengernya kalau kalian ngerti. Thank you ya yang udah ngedengerin, yang udah nyimak. Tapi guys, tuh kalian kan pada ngirim love ya. Nih.